Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wat talibat? Wa khabaril an alhamdulillah ma ziltu tahta aunillahi asa antum aidan. Tayyib, hadzal yawm sanata'allam an hurufil atfi wal hurufil jar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang huruf jar dan huruf ataf. Ya, tentang huruf jar dan huruf ataf. Apa sih huruf jar itu? Sedikit gambaran dari huruf jar dan huruf ataf, yaitu jikalau huruf jar ialah huruf yang mengkasrohkan isim atau kata benda setelahnya. Jadi jika didahului huruf jar, maka isim atau kata benda setelahnya itu harus diharokati kasroh, ya. Kemudian huruf ataf ialah huruf penghubung, ya, huruf penghubung. Nanti saya jelaskan lebih lengkapnya. Mohon diperhatikan dan disimak sampai selesai ya videonya. Jika ada yang belum difahami, monggo silahkan ditanyakan via WhatsApp atau via Google Classroom. Baik, langsung saja kepada penjelasannya. Baik adik-adik semuanya, sekarang kita menuju ke materi kita pada pertemuan kedua, yaitu tentang kaidah huruf jar dan huruf ataf. Yang mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang huruf jar dan huruf ataf dan bagaimana penggunaannya di dalam jumlah atau kalimat. Baik, saya lanjutkan. Pertama, pengertian huruf jar ya. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian huruf jar. Ya. Pengertian huruf jar. Huruf jar adalah beberapa huruf yang menyebabkan isim atau kata benda setelahnya menjadi majrur atau berharokat kasroh. Jadi huruf jar itu adalah beberapa huruf yang menyebabkan isim. Isim itu adalah kata benda. Ya, isim adalah kata benda. Yang mana setelahnya itu harus diharokati kasroh. Jikalau ada isim yang didahului oleh huruf jar, yang mana setelah isim tersebut, kata setelah isim tersebut harus diharokati kasroh. Adapun huruf jar sebagai berikut. Al-ba'u. Pertama, al-ba'u artinya dengan atau di. Min artinya dari. Kemudian ila artinya ke. Fi artinya di atau di dalam. An artinya tentang atau dari. Ala artinya di atas. Lam artinya milik atau kepunyaan. Li. Ya, ini ada lagunya. Gini, lagunya itu seperti ini. Al-ba'u min ila fi'an ala lamu, gitu ya. Al-ba'u min ila fi'an ala lamu. Nah, itu huruf-huruf jar ya. Ingat, huruf-huruf jar yang mengkasrohkan kalimat setelahnya harus diharokati kasroh jika didahului oleh huruf jar. Baik, sekarang saya akan mencontohkan huruf jar di dalam jumlah atau dalam sebuah kalimat. Yang pertama, al-madrasatu. Ini, lihat, al-madrasatu. Al-madrasatu ini aslinya harokatnya dhamma. Kenapa kok harokatnya dhamma? Ini lihat.
Ya, kenapa kok diharokati dhamma? Karena tidak didahului oleh huruf jar ila. Ila ini huruf jar. Jikalau didahului oleh ila, maka setelahnya harus berharokat kasroh. Nih, madrasati. Adhabu ilal madrasati. Ya, harus harokat kasroh. Bukan ilal madrasatu. Bukan. Yang benar ilal madrasati. Karena didahului oleh huruf jar. Seperti itu. Terus bis sayyarati. Yang saya kasih tanda merah ini adalah huruf jar yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jikalau ada kata yang didahului oleh huruf jar, ini kata benda yang didahului oleh huruf jar, maka harus berharokat kasroh. Ini ilal madrasati bis sayyarati gitu ya. Dia bukan bis sayyaratu, bukan, karena didahului oleh ba. Ba ini huruf jar. Yang mana artinya adhabu, saya pergi, ila, ke, al-madrasati, sekolah, bis sayyarati, dengan mobil gitu. Kemudian contoh yang kedua, lihat al-madrasatu. Al-madrasatu ini aslinya dhammah. Kenapa kok harokat dhammah? Karena tidak didahului oleh huruf jar, huruf jar. Kalau didahului oleh huruf jar, maka sama dengan yang tadi. Maka kata setelahnya, maka al-madrasati ini harus diharokati kasroh karena didahului oleh min. Contohnya raja'tu minal madrasati. Ya, saya pulang dari al-madrasati, sekolah. Kalau tidak didahului oleh min, maka al-madrasatu gitu ya. Contoh selanjutnya as-suqu. As-suqu yang artinya pasar. As-suqu berharokat dhamma. Kenapa? Karena tidak didahului oleh huruf jar gitu. Jikalau didahului oleh huruf jar, maka harus berharokat kasroh. Saya contohkan di dalam kalimat bahasa Arab. Contohnya adhabu ila suki, saya pergi ila ke as-suki, sekolah, seperti itu. Kemudian contoh yang keempat al-hujratu. Al-hujratu artinya kamar. Al-hujratu berharokat dhamma karena seperti yang tadi tidak didahului oleh huruf jar. Jikalau didahului oleh huruf jar, maka harus berharokat kasroh. Saya contohkan di sini di dalam jumlah, di dalam kalimat anamu fil hujrati, saya tidur di al-hujrati, kamar. Nah, fi ini huruf jar kan tadi, fi huruf jar. Maka jika didahului oleh huruf jar, maka harus berharokat kasroh, seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir yaitu al-maktabu. Nah, al-maktabu artinya meja. Ya, al-maktabu ini berharokat dhammah. Kenapa kok berharokat dhammah? Karena seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, karena tidak didahului oleh huruf jar, seperti itu. Saya contohkan di dalam jumlah. Di sini jumlahnya yaitu al-kitabu alal maktabi. Adapun kitab, ala ini huruf jar, al-maktabi meja. Awalnya al-maktabu itu kan harokat dhammah. Terus di sini alal maktabi berharokat kasroh karena didahului oleh huruf jar. Yang mana yang sudah saya jelaskan tadi, jikalau ada kata yang didahului oleh huruf jar, maka harus berharokat kasroh, seperti itu ya. Baik, selanjutnya yaitu tentang kaidah penggunaan huruf jar dalam susunan jar dan majrur. Yang mana di dalam penggunaan huruf jar di situ ada aturan-aturan yang harus kita ketahui ya. Aturan yang pertama, yang mana huruf jar ini tidak dapat disambung pada fiil atau kata kerja.
Jadi huruf jar ini hanya bisa masuk kepada isim saja ya. Nomor 2, huruf jar bersambung pada isim atau kata benda. Kata benda ini contohnya kayak benda-benda, kursi, terus meja, dan lain-lain. Pokoknya yang ada wujudnya seperti itu. Jikalau fiil nomor 1 itu fiil, huruf jar tidak bersambung pada fiil atau kata kerja. Contohnya fiil itu contohnya makan, minum, itu kan fiil ya, nggak ada wujudnya seperti itu. Kalau isim itu ada wujudnya. Contoh isim atau kata benda kayak sepeda motor, HP, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, isim yang didahului huruf jar maka hukumnya majrur. Jadi isim itu apa tadi? Kata benda ya. Jadi kata benda yang didahului oleh huruf jar maka hukumnya majrur. Majrur itu harus berharokat kasroh. Sudah dijelaskan tadi kan ya. Terus selanjutnya isim majrur memiliki tanda. Yang pertama, berharokat kasroh atau kasroh tanwin jika bentuknya mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Ya, harus berharokat kasroh jika mufrad, bendanya satu, jamak taksir banyak. Pokoknya yang jamak itu, jamak taksir sama jamak muannas itu lebih dari satu bendanya. Kemudian jikalau nomor 2, ya, jika bentuknya tasniyah dan jamak muzakkar salim. Nah, jika bentuknya tasniyah atau dua, bendanya itu ada dua, maka bukan diharokati kasroh, maka diganti dengan ya. Dan jamak muzakkar salim harus diganti dengan ya. Contohnya lirrojulaini, seperti itu. Rojulaini, bukan lirrojulin. Itu mufrad kalau lirrojulin. Kalau lirrojulaini itu tasniyah. Tasniyah itu dua. Kemudian yang ketiga yaitu berharokat fathah jika termasuk isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif ini contohnya marartu bi Usman. Saya berjalan dengan Usman. Kenapa kok Usmana bukan Usmani meskipun didahului oleh huruf jar ba? Karena di situ Usmanun termasuk isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif Usmanun itu adalah sebuah nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Jika ada nama yang diakhiri oleh alif dan nun, maka itu disebut dengan isim ghairu munsharif. Usmanah, alif dan nunnya Usmanun. Mungkin pembahasan tentang isim ghairu munsharif akan dibahas lebih lengkap di mungkin ada di pertemuan selanjutnya ya. Baik adik-adik semuanya, sekarang kita akan belajar tentang huruf athof ya. Tadi kita belajar tentang huruf jar, sekarang tentang huruf athof. Yang mana huruf athof ini adalah sebuah kata sambung yang menghubungkan antara kata yang sebelum dan sesudahnya. Jadi huruf athof ini kata sambung ya. Kalau dalam Indonesia itu dan, seperti itu. Yang pertama waw. Waw itu artinya dan. Yang kedua fa artinya kemudian. Yang ketiga summa artinya kemudian juga. Yang keempat au artinya atau. Yang kelima am artinya atau. Yang keenam la artinya bukanlah. Yang ketujuh lakin artinya melainkan atau akan tetapi. Yang delapan bal artinya sama dengan lakin akan tetapi. Hatta 9 artinya hingga atau sampai. Nah, itu semua huruf-huruf athof atau huruf-huruf kata penghubung ya. Jadi
hukum harokat jikalau didahului oleh huruf ataf ini harus mengikuti harokat sebelumnya. Kalau yang tadi itu huruf jar itu huruf yang mengkasrohkan, dan sekarang huruf ataf yaitu kata sambung, dan harokatnya itu harus mengikuti harokat sebelumnya, harokat kata sebelumnya. Ya, dilihat contoh nomor 1, Ja'a Muhammadun wa Aisyatun wa Hasanun. Nah, di situ Muhammadun berharokat dhammah, kemudian wa ada huruf ataf wa, dan Aisyatun. Nah, itu Aisyatun diharokati dhammah juga karena mengikuti harokat dari Muhammadun. Yang artinya datang Muhammad dan Aisyah dan Hasan, seperti itu. Jadi harokat jika didahului oleh huruf atofnya di situ berupa waw ya, maka harokatnya harus menyesuaikan harokat sebelumnya, yaitu Muhammadun berharokat dhammah, Aisyatun berharokat dhammah juga, harus berharokat dhammah juga gitu ya. Bisa dibaca sendiri contoh-contohnya itu Ja'a Muhammadun fa Aisyatun fa Hasanun, harokat dhammah semua ya, karena mengikuti Muhammadun. Karena Muhammadun berharokat dhammah, maka Aisyatun juga harus berharokat dhammah, seperti itu. Mungkin selanjutnya yaitu saya akan menyediakan lagu agar kalian mudah menghafal huruf-huruf ataf ya. Mohon disimak dan diulangi berkali-kali agar kalian bisa hafal hurufnya ya. Lagu ini dari Ya Thaibah, itu lagu Ya Thaibah, mohon disimak. Mari kita masuk kata kunci nomor 7. Apa? Kata kunci nomor 7. Huruf ataf. Tugas atau latihan agar kalian lebih paham lagi tentang huruf ataf dan huruf jar. Silahkan dibuka di halaman 34 ya. Seperti gambar yang sudah saya sediakan ini, tolong kalian tulis di kertas gambar yang sudah saya sediakan ini ya. Tulis di kertas. Ini ada di halaman 34 ya, tulis di kertas. Kemudian kalian tentukan mana huruf jar dan mana huruf ataf. Cara menentukannya bagaimana? Yaitu dilingkari ya. Lingkari huruf jar dan huruf atafnya, seperti itu. Kalian tulis dulu. Setelah ditulis, kalian lingkari mana huruf jar dan huruf atofnya, kemudian kumpulkan ke saya ya. Terakhir pengumpulan hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 6 November. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan yang terakhir kita akhiri dengan doa. Baik, silahkan berdoa masing-masing.
Dan yang paling akhir, saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.